Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Akhir-akhir ini kita sering disuguhkan berita tentang kematian publik figur. Mulai dari presenter berita Andri Jarot yang meninggal dalam usia cukup muda, 35 tahun. Almarhum meninggal akibat penyakit pneumonia yang menggerogoti tubuhnya selama 3 bulan terakhir. Dilanjutkan dengan kabar duka dari seniman senior Ferrasta Subadri atau yang akrab disapa Pepeng. Pepeng meninggal dunia setelah cukup lama berjuang melawan penyakit saraf pusat yang dideritanya yang menyebabkan kelumpuhan sejak tahun 2005. Dan terakhir, kita dikejutkan oleh meninggalnya aktor kawakan Didi Petet. Pemilik nama asli Didi Widiatmoko ini meninggal setelah menjalani hidup selama 58 tahun. Itulah kematian. Tidak mengenal publik figur atau orang biasa, semua akan merasakannya. Kematian selalu menimbulkan kesedihan, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu pula sebabnya bicara tentang kematian seringkali menakutkan. Padahal setiap yang bernyawa pasti menemui ajal, dan setiap yang hidup pasti menemui kematian. Tidak ada masa depan yang paling pasti selain kematian. Tapi tetap saja selalu topik yang menakutkan. Sedangkan sebagai umat Islam, Rasulullah SAW berpesan agar kita sering-sering mengingat kematian, agar semakin ikhlas dalam berbuat amal ibadah, mempersiapkan untuk bertemu dengan yang maha benar. Kehampaan, manusia lahir ke dunia. Ia tumbuh, mulai mencintai hidup dan kehidupannya. Lalu ia menghadapi sebuah kenyataan bahwa hidupnya harus berakhir. Sebagaimana kehidupan, kematian adalah keniscayaan yang akan dijalani setiap makhluk hidup. Kegelisahan muncul dan menyergap manakala satu persatu mereka yang dikenal pergi meninggalkan kehidupan. Mereka yang dicinta menghabiskan jatah hidupnya di dunia. Pertanyaan pun terlontar, kapan diriku menyusul? Kapan kematian itu datang? Kematian memang datang bagai pencuri yang menyelinap masuk lalu keluar menggondol ruh kehidupan dengan meninggalkan jasad yang tergolek tak berdaya. Kemudian hidup terasa terlalu singkat. Banyak pekerjaan dan kewajiban yang belum terselesaikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Tiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada kekuatan apapun yang sanggup mencegah kematian. Kekuasaan yang besar, harta melimpah, obat-obatan yang mujarab, semuanya tidak bisa mencegah mati, walaupun hanya sesaat. Jika sudah saatnya, entah di tempat tidur sedang istirahat, atau dalam penjagaan pasukan yang terlatih dan profesional, tetap saja kematian akan datang pada kita. Kematian akan merebut semua kelezatan dunia. Nikmatnya coklat yang mencair di lidah, lembutnya serat daging kambing bakar, dinginnya jus anggur di tengah terik mentari, mendengar tawa riang anak cucu, juga cantiknya wajah istri kita, semua akan terenggut oleh kematian. Sepanjang-panjangnya umur manusia ada batasnya. Ketika ajal menjelang, saat itulah manusia sadar mahalnya nikmat umur dan kehidupan. Sesal tiada guna,
dan waktu tak mungkin diputar mundur. Kedatangan ajal merupakan hal yang pasti, akan tetapi waktu datangnya tidak kita ketahui. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ketika ia datang, tak ada lagi gunanya harta, kawan, karib, dan sanak saudara. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Al-Quran Surah Al-Lail ayat 11. Bagi orang beriman, kematian menjadi istirahat dan pintu pertama untuk masuk surga. Kematian yang disambut senyuman sang mayat dan diiringi tangisan dari pelayat. Seorang penyair berkata, "Wahai anak Adam, kamu dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekitar kamu tersenyum bahagia. Maka dari itu berjuanglah memperbanyak amal soleh agar kamu tersenyum bahagia ketika orang-orang nanti menangis di hari kematian kamu." Jangan sampai kita menjadi orang yang kematiannya justru menggembirakan banyak orang karena mereka bisa rehat dari gangguan kita. Kematian yang menjadi penyesalan yang teramat dalam dan membuat kita tersiksa di liang kubur. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meminta tangguh dan alasan ketika bertemu dengan Rob kelak di akhirat. Inilah penyesalan yang paling mendalam bagi manusia yang tidak mengingat dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Perasaan takut dan khawatir adalah fitrah. Manusia memiliki rasa takut sebagai bagian dari mekanisme pertahanan hidup. Seorang pelajar takut tidak lulus ujian, membuat dia belajar sungguh-sungguh. Seorang sopir takut mengalami kecelakaan, membuat dia hati-hati membawa kendaraan. Orang tua yang takut anaknya celaka akan menjaga dan merawatnya sebaik mungkin. Rasa takut diperlukan untuk meneruskan kehidupan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ada perasaan takut yang justru harus kita pupuk, kita latih, dan kita rawat, yaitu rasa takut pada Allah Ta'ala. Allah memberikan penghargaan yang tinggi pada orang-orang yang memiliki rasa takut kepadanya. Ekspresi takut kepada Allah akan melahirkan sikap takwa, yaitu takut dari siksa atau azab Allah, sehingga menjadi pendorong untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketakutan seperti ini disebut sebagai khauf, yang disandingkan dengan raja atau harapan. Seorang mukmin beribadah kepada Allah dalam rasa takut dan harap. Takut akan siksanya, seraya berharap akan rahmatnya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 16. Kita wajib berlindung daripada Allah apabila merasakan ketakutan yang berlebihan. Kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala maha melindungi, maha penyayang, dan sangat berkuasa. Semoga membuat kita menjadi lebih tenang. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Bagaimana dengan kematian?
Dari berbagai faktor yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi manusia, tidak ada yang melampaui ketakutan terhadap kematian. Tampaknya begitu banyak manusia yang takut mati yang tidak pernah tahu kapan datangnya. Hingga kini manusia bermimpi mendapatkan air kehidupan atau obat awet muda dan hidup abadi yang senantiasa menjadi impian umat manusia sepanjang sejarah. Apa yang menjadi faktor pemicu dari demikian takutnya manusia terhadap kematian? Mengapa mereka lari dari kematian dan menganggapnya sebagai musibah yang paling besar bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan? Bahkan mengingat kematian pun dianggap bukan tindakan baik dan dinilai sebagai masalah kejiwaan. Ketakutan terhadap sesuatu seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hakikatnya. Seorang supir yang mengendarai mobil di jalan yang gelap gulita sangat khawatir dan takut setiap saat akan terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki di jalan. Kegelapan menghalangi pengetahuannya tentang jalan yang dilalui dan rambu-rambu yang mengingatkan. Begitu juga dengan kematian. Banyak manusia tidak memiliki gambaran yang baik mengenai kematian. Mereka menilai kematian sebagai kebinasaan dan kefanaan. Kematian juga membuatnya tercerai dari harta hasil kerja kerasnya di dunia, berpisah dari orang tua, anak, istri, dan keluarga. Faktor dosa yang menumpuk juga menjadi penyebab manusia takut mati. Kelompok yang kedua ini sepertinya sadar hakikat kematian, tapi tidak kuasa melawan dorongan syahwat yang selalu menggiringnya berbuat dosa. Orang yang beriman dan memiliki keyakinan tauhid kuat akan memandang kematian sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang abadi. Kematian seperti lahirnya jabang bayi dari rahim ibunya, sebuah kehidupan baru yang tidak akan mati lagi. Kehidupan setelah kematian merupakan kehidupan yang paling sempurna dan abadi. Untuk itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kematian. Jikapun ada ketakutan, itu masih dalam batas normal sebagai penjaga bagi dirinya untuk berhati-hati dalam perbuatannya di dunia. Karena ia yakin apapun yang diperbuat di dunia ini akan menemui balasannya. Ketakutan demikian akan membuat manusia lebih produktif dalam berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Maka dalam batas tertentu, takut mati adalah fitrah. Bahkan baik apabila takut mati mampu menjadi pendorong dan motivasi untuk berbuat berbagai kebajikan dan menjadi energi untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ini juga pesan Rasulullah SAW kepada umatnya agar banyak mengingat sang penghancur kelezatan, yaitu kematian. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran, Surah Al-Fajr, ayat 27 hingga 30. Takut mati akan menjadi sangat buruk apabila membawa kita pada sikap apatis, tidak ada semangat hidup, bahkan putus asa. Untuk keluar dari ketakutan yang tidak logis, diperlukan berbagai langkah, seperti meningkatkan kesadaran terhadap hakikat kematian, dan menanamkan kesadaran bahwa setiap orang akan mati, baik cepat ataupun lambat. Kematian merupakan persinggahan pertama manusia di alam akhirat. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam bukunya yang berjudul At-Tazkirah, mengatakan bahwa kematian ialah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Berpisahnya kaitan antara keduanya, bergantinya kondisi, dan berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Maka, jika akhir kesempatan bagi manusia untuk beramal adalah kematian, tentu orang-orang yang cerdas pastilah akan mempersiapkannya. Dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tabrani, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor.
Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Kemudian ia bertanya lagi, "Siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati." Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Maka tidak mengherankan jika Rasulullah SAW berpesan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi agar kita banyak mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim agar selalu mengingat kematian, baik yang sehat maupun yang sedang sakit. Karena kematian tidak kenal sehat dan sakit, tua atau muda. Mungkin ada yang menganggap bukankah orang yang mengingat kematian maka dia akan merasa lesu, lemah, mudah menyerah dan putus asa? Memang ungkapan ini mungkin ada benarnya dari satu sisi. Namun bagi seorang mukmin yang meyakini adanya alam akhirat, adanya hari pembalasan, dan akan datangnya hari di mana nyawa akan berpisah dari badan, hal ini menjadikannya untuk memiliki semangat yang menggelora untuk mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Karena ia sadar, ia hidup bukan hanya untuk dunia. Ada kehidupan yang jauh lebih panjang dan lebih berharga. Seorang mukmin meyakini bahwa kematian pasti datang. Tidak ada yang bisa menundanya atau memajukannya walaupun sedetik. Tapi bagi orang yang tidak ingat kepada hari pembalasan, tidak memahami akan hakikat kematian, terkadang dihantui oleh berbagai rasa takut. Takut tidak makan, takut tidak punya pekerjaan, takut tidak bisa membesarkan anak-anak. Berbeda dengan seorang mukmin yang meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan itulah yang berlaku baginya, termasuk kematiannya. Maka hidupnya selalu pasrah kepada Allah. Ia selalu sabar dan tenang dalam menjalani kehidupannya. Dia yakin bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 51. Membuat kematian menjadi tidak menakutkan tentulah dengan meyakinkan diri bahwa kita telah mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan-persiapan inilah yang akan mencerahkan jiwa serta memberikan perasaan aman. Di antara hal-hal yang bisa kita kerjakan adalah mengingat dan menyadari bahwa kematian pasti akan kita hadapi, sedang kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa 20 tahun atau 10 tahun lagi, tahun depan, bulan depan, minggu depan, besok pagi, atau malah hari ini. Kewaspadaan bahwa inilah kesempatan terakhir yang ada akan membuat kita menjadi aktif berbuat amal soleh tanpa menunda-nunda lagi. Kalau Allah betul kematian kita masih lama datangnya, tentulah bukan hal yang salah jika kita mempersiapkan bekal lebih banyak dari sekarang. Membiasakan diri untuk melayat jenazah, ziarah kubur, melihat mayat ketika dikubur merupakan sebuah pengingat mati yang paling berkesan. Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu aku melarangmu untuk menziarahi kubur, namun sekarang ziarahilah kubur, karena hal tersebut dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingatkan kepada akhirat." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Mempersiapkan kematian juga bisa dengan bergaul bersama hamba-hamba Allah yang soleh, mengambil manfaat dari ilmu, amal, dan ketakwaan mereka. Kita bisa datang mengunjungi mereka, mendengarkan petuah dan nasihat mereka, menghadiri majelis-majelis keilmuan mereka, serta mendoakan mereka. Bisa juga dengan datang dan menghadiri orang-orang yang sedang sakaratul maut. Insya Allah akan memberikan dampak positif yang besar bagi jiwa kita.
juga dengan membersihkan hati dari semua kesibukan duniawi. Tidak bangga dengan kemewahan dan kemegahan dunia, juga tidak terlalu besar hati dengan sesuatu yang didapatkan. Bersikap wajar saja, sehingga dunia tidak melekat di hati kita, seperti dalam firman Allah. Kami beritahukan semua ini agar kalian tidak berputus asa karena gagal meraih sesuatu, atau berbangga diri karena berhasil mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kalian. Al-Quran, Surah Al-Hadid, ayat 23. Mengambil pelajaran dari mereka yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Dari orang-orang sombong bagaimana kesudahannya dan apa hasil kesombongannya. Tiada yang diingat manusia, melainkan hanya kezoliman dan kesombongannya. Harta yang berlimpah, kekuasaan yang besar, tidak menyelamatkannya dari malaikat maut, dan orang mengenangnya dengan kenangan yang buruk. Demikian juga dengan orang-orang soleh yang mendahului kita. Umur mereka produktif, meskipun tidak lama. Harta mereka kekal karena disedekahkan. Masyarakat mendapat manfaat dari sedekahnya. Dari sekolah yang ia bangun, dari masjid yang ia dirikan, orang-orang yang ia modali usaha, semua itu merupakan amal jariah yang akan memperpanjang kebaikan, meskipun pemiliknya telah tiada. Kita juga belajar dari para ulama yang mendahului kita. Ilmu mereka menyebar melintasi ruang dan waktu. Banyak orang mendapat petunjuk melalui perantara mereka. Banyak orang mendapat inspirasi dari akhlak dan keteladanan mereka. Penemuan mereka bermanfaat bagi orang banyak. Nama mereka abadi meski telah meninggalkan dunia berabad-abad yang lalu. Nama mereka harum di bumi dan disebut malaikat di langit. Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka segala amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadits riwayat Bukhari. Sebagai manusia beriman, ada banyak hal yang bisa kita persiapkan sebagai bekal kematian. Dengan luasnya wilayah ibadah, setiap orang dapat memaksimalkan ibadah sesuai dengan potensi yang Allah anugerahkan kepadanya. Para pejabat, pembuat kebijakan negeri ini dapat memaksimalkan kedudukannya, membuat aturan yang diridhoi dan dicintai Allah, dan menjadi kebaikan yang menyebar di tengah masyarakat, sehingga kedudukannya itu menjadi amal ibadah yang bernilai tinggi. Setiap kebaikan yang dicetuskannya akan menjadi tabungan pahala baginya, dan pahala tersebut dikalikan dengan jumlah masyarakat yang melakukan kebaikan tersebut. Demikian juga dengan pejabat publik lainnya, berlaku hal yang sama. Seandainya ia wafat nanti, ini merupakan sebuah peninggalan yang berharga yang akan mengalirkan pahala kebaikan, meskipun jasadnya telah ditanam di dalam tanah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Khazanah, kematian merupakan sebuah kepastian. Jika kita pahami hakikatnya, maka kita tidak akan takut dan khawatir berlebihan. Tak ada yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Setiap yang bernyawa merasakannya. Hanya yang perlu kita lakukan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Semoga Allah berikan kita akhir yang baik. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat Islam sangat menjaga dan menjunjung tinggi persatuan kaum muslimin, karena kekuatan satu umat sejatinya memang terletak pada persatuan. Kejayaan dan kewibawaan satu umat selalu terpaut dengan persatuan yang mereka bangun. Dan sebaliknya, ambang kemunduran dan kehancuran selalu diawali oleh pertikaian dan perpecahan yang menggerogoti satu kaum tersebut. Maka di mana ada persatuan, maka disitulah tangga kejayaan telah menanti dan bersiap
untuk diraih. Sementara perhatikan, jika di sekitar kita perpecahan umat mulai terasa, maka sedang ada yang ingin melemahkan umat Islam. Nabi SAW menganjurkan agar persatuan antar muslim layaknya terjadi seumpama kebersatuan dan keterkaitan satu anggota tubuh dengan organ tubuh lainnya. Jika ada satu anggota badan yang sakit, maka seluruh badan pun akan dapat merasakannya. Dan janganlah kalian saling menggugat, maka kalian akan gagal dan hilanglah kekuatan kalian. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 46. Persatuan yang diharapkan dan diperintahkan dalam Islam adalah persatuan di atas kebenaran. Persatuan dilandasi atas syariat Islam. Bukan persatuan yang didasari karena kesukuan, ras, dan bangsa. Sehingga tidak perlu ada rasisme negatif dalam sejarah kemanusiaan. Semua manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sama, yakni bersifat sebagai makhluk yang dapat menerima perintah Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis lelaki dan perempuan, dan kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, sehingga kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pandai. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Menekankan makna itu, Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk dan harta kalian, namun Allah melihat pada hati dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Inilah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariat yang menyerukan kepada pemuliaan manusia dan penghormatan tinggi atas kemanusiaan. Karena dengan menyingkirkan persoalan bentuk rupa dan status sosial, manusia akan dapat bersatu dan hanya menjadi tunduk kepada Allah semata. Jika konsep yang begitu dahsyat ini dipahami dengan benar oleh manusia sebelum kita hari ini, maka tidak perlu ada perang dunia pertama dan kedua. Tidak perlu juga ras dan warna kulit menjadi pemicu kekerasan dan kebencian di Amerika dan Afrika. Sebab nilai seutuhnya manusia bukan pada semua hal itu, namun berada dalam persoalan hati dan keyakinan dalam beragama. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul kesyirikan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki di antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Dan ketahuilah wahai saudaraku yang berbahagia, sesungguhnya Allah mampu untuk menjadikan manusia sebagai satu umat seutuhnya. Namun demi menguji manusia, Allah tidak menghendakinya. Dan jika Allah berkehendak, niscaya Allah jadikan kalian menjadi satu umat. Dan tetapi Allah tidak berkehendak agar Allah menguji kalian dalam apa yang telah Allah datangkan kepada kalian. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 148. Walau demikian, Allah tetap melarang kita berpecah belah dan salah arah. Allah hanya memerintahkan manusia mengikuti Nabi SAW. Sebab keselamatan dan kejayaan hanya ada pada mengikuti Nabi. Dan sesungguhnya agama Islam ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah.
Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain sehingga menjadikan kalian berpecah belah dari jalan Allah. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 153. Sebagaimana Islam menganjurkan persatuan, Islam juga melarang umatnya berpecah belah dan bertikai antar sesama mereka. Perpecahan adalah satu momok mengerikan yang selalu mendasari kerusuhan dan kekacauan urusan manusia, baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 159. Perhatikanlah bahwa Allah Azza wa Jalla mengancam keras bahwa siapa saja yang memecah belah agamanya dengan mengkotak-kotakan dan membeda-bedakan kaum muslimin satu dengan yang lainnya, maka Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Ini menunjukkan bahwa perilaku memecah belah dalam agama adalah termasuk dosa yang besar. Oleh karena itulah, Islam kemudian melarang segala sesuatu yang dapat menjurus kepada perpecahan umat. Ini sebagai upaya untuk tetap menjaga persatuan. Menunjukkan hal ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW dan bersama para sahabatnya berada dalam situasi peperangan. Kemudian, seorang di antara sahabat memukul seorang lainnya, lalu terdengarlah suara gaduh di antara para sahabat. Wahai kaum Ansor, dan dari pihak lainnya juga terdengar mereka berkata, wahai Muhajirin. Mendengar hal itu, akhirnya Nabi SAW bersabda, ada apa kalian dengan panggilan jahiliyah ini? Tinggalkanlah. Sesungguhnya panggilan tersebut adalah panggilan yang tercela. Dalam kisah ini, betapa Nabi SAW membantah panggilan terhadap sesama muslim dengan panggilan daerah asal yang dia bawa. Kaum Muhajirin dan Ansor adalah satu. Begitu juga Indonesia. Tidak ada orang Jawa, orang Ambon, orang Padang, semua satu. Islam telah menutup status daerah asal sebagai kaum yang berhijrah dan sebagai kaum yang menolong dengan nama yang satu, yaitu Muslim. Nabi SAW tidak ingin umat Islam terpecah belah hanya karena bangga dan fanatik terhadap ras dan bangsa. Allah Azza wa Jalla hanya menghendaki umat Islam agar tetap bersatu di atas Islam dan menjadikan kelompoknya hanya berserah diri kepada Allah dan agamanya. Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Namun meskipun begitu, Nabi SAW dalam hadis yang dinilai sahih oleh para ulama menjelaskan bahwa di akhir zaman umatnya akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Perhatikanlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73. 72 darinya berada di dalam neraka dan satu berada di dalam surga, yaitulah jamaah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini mengisyaratkan kemunculan sekte-sekte dan golongan dalam Islam, di mana keadaan mereka disebutkan oleh Nabi SAW sebagai golongan atau sekte yang menyimpang, namun menamakan diri mereka Islam. Sehingga sekte-sekte tersebut dihukumkan oleh Nabi SAW sebagai penghuni neraka. Penyimpangan yang dilakukan oleh golongan manapun terhadap syariat Islam disebut sebagai memecah belah agama, sehingga akibatnya adalah ancaman neraka. Berbeda halnya dengan satu golongan yang disebutkan Nabi SAW sebagai golongan yang selamat. Mereka adalah golongan yang berdiri di atas jalan Nabi dan selalu menghindari perpecahan. Sehingga dalam hadis tadi mereka disebut sebagai Al-Jamaah. Al-Jamaah menurut sebagian ulama adalah setiap orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW, walaupun secara jumlah mereka sedikit. Sebab
yang menjadi acuan dalam hal ini adalah ketaatan dan konsistensi seseorang atau golongan dalam berpegang dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang menentang syariat Allah dan memusuhinya, baik secara terang-terangan ataupun dengan cara tersembunyi, maka mereka disebut sebagai kelompok yang telah melakukan tahzub. Hizbiyah dalam literatur bahasa Arab bisa diartikan dengan menisbatkan diri ke satu sekte atau aliran. Sedangkan orang-orang yang berkumpul dalam satu wadah pemikiran yang sama atau sekte dan aliran yang sama, lalu mereka meletakkan loyalitasnya terhadap pemikiran tersebut, disebut dengan orang yang bertahzub. Mereka tidak dikatakan sebagai sekte agama selama pemikiran yang mereka peluk dan bela tersebut bukanlah Islam. Untuk sah dikatakan sebagai hizbiyah, maka tidak disyaratkan di dalamnya terdapat susunan pengurus yang terorganisir dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan kaum kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menentang dan melawan Islam. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak terorganisir dengan baik, layaknya sebuah partai atau organisasi masyarakat. Namun, karena perilaku mereka yang menentang dan melawan dakwah Rasulullah, akhirnya Allah menyebut mereka sebagai hizbiyah. Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan Rasul. Dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap Rasul mereka untuk menawannya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan batil. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 5. Itulah hakikat hizbiyah yang tercela, di mana titik pelarangannya ada karena mereka telah menempatkan diri mereka sebagai oposisi terhadap syariat Islam. Jadi apapun dan siapapun mereka yang menyelisihi syariat Allah dan lebih mementingkan golongan dan budaya mereka daripada syariat Allah, maka semua itu tergolong sebagai hizbiyah yang tercela. Hizbiyah berangkat dari loyalitas yang kuat terhadap satu guru atau satu kelompok saja. Terkadang memiliki pandangan berbeda dalam satu perkara fiqih, atau bisa juga karena gurunya tidak sependapat dengan guru kelompok lain. Akhirnya menjadikan mata hati mereka buta untuk menerima kebenaran dari kelompok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat hizbiyah tercela yang semakin menampakkan geliatnya dalam tubuh kaum muslimin Indonesia, sehingga aroma perpecahan dan berkotak-kotak dan kadangkala telah menjadi masalah pelik umat ini. Layaknya pendukung sebuah klub sepak bola, di mana supporternya sangat begitu fanatik, sehingga mencapai level sikap berani melukai dan bahkan menumpahkan darah supporter lainnya. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian mendorong sebagian ulama melarang membuat kelompok. Mereka hendak menutup jalan ke arah hizbiyah tercela tersebut. Sebab satu wasilah boleh saja dilarang apabila ternyata mafsadah yang akan ditimbulkan darinya ternyata jauh lebih besar dan berbahaya dari kemaslahatan. Di antara kerusakan yang dapat ditimbulkan dari hizbiyah yang tercela adalah munculnya sikap tidak simpati terhadap orang lain yang bukan berasal dari sekte dan kelompoknya. Walaupun orang lain itu sesungguhnya masih berstatus muslim, karena didasari tidak simpati dan ditambah lagi dengan perbedaan kelompok, akhirnya
persoalan apa saja bisa menjadi satu alasan untuk kemudian mentahzir atau menhajar orang lain. Tahzir adalah satu kata yang cukup populer dalam dunia penuntut ilmu agama. Mentahzir maksudnya adalah memberikan tanda waspada kepada orang banyak terhadap seseorang yang dinilai layak untuk ditahzir dan dijauhi. Tahzir atau hajar ini sesungguhnya adalah satu bentuk hukuman sosial yang datang dari seorang pemimpin atau ulama, yang nantinya ditujukan atas seseorang sebagai peringatan untuk masyarakat luas bahwa orang tersebut memang salah sehingga layak untuk dijauhi. Tata cara seperti ini, yaitu tahzir atau hajar, pernah diterapkan pada zaman Nabi SAW kepada sahabat Ka'ab bin Malik. Ketika itu beliau tidak mengikuti perang jihad yang telah diwajibkan, di mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu akhirnya mendapatkan hukuman tahzir atau hajar atas perintah Allah dan Rasulnya. Selama dalam masa tahzir tersebut, Ka'ab bin Malik dijauhi oleh seluruh penduduk kota Madinah. Orang-orang yang mencintainya tidak menjawab salamnya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan beliau agar menjauhi istrinya. Teladan yang diambil dari kisah tahzir dan hajar yang dialami oleh sahabat Ka'ab bin Malik, bahwa pelaku dosa boleh ditahzir dan dihajar dengan tujuan kemaslahatan umat, sehingga tidak ada lagi umat muslim yang bersikap apatis terhadap perintah agama. Menerapkan tahzir atau hajar tidak sembarangan, karena akan menghilangkan banyak hak seorang muslim, seperti tidak menjawab salamnya, tidak duduk bersamanya, dan tidak juga membantunya. Sehingga masih saja ada sebagian orang yang keliru dalam menerapkan metode tahzir dan hajar. Terkadang tahzir dan hajar dijadikan hanya sebagai kedok untuk menjauhi seorang muslim yang tidak satu kelompok dan satu dakwah dengannya. Ketika ibadah di masjid, bekas sholatnya dicuci dan tidak mau mengimami selain anggota kelompoknya. Kelompok dan sekte sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Masing-masing sekte tersebut memiliki visi dan misi yang berbeda, walaupun mereka masih dalam koridor yang sama, yaitu Islam. Oleh karena perbedaan visi dan misi tersebut, akhirnya dominasi sebuah sekte menjadi berbeda-beda juga dalam menghidupkan dakwah. Ada kelompok yang dominasinya menjadi lebih dikenal dengan dakwah door to door. Ada yang lebih dikenal dengan memperjuangkan Islam melalui partai. Ada juga yang lebih dikenal sebagai penegak nahi munkar. Satu kelompok ada yang lebih dikenal dengan pelestari budaya, dan ada juga yang lebih dikenal sebagai penghidup sunnah. Nabi bersabda, "Dan memohon kepada Robku 3 perkara, dan Allah mengabulkan untukku 2 perkara, dan menahan 1 perkara untukku. Aku memohon Robku agar umatku tidak dihancurkan dengan kekeringan, maka Allah mengabulkannya untukku. Dan aku memohon agar umatku tidak dibinasakan dengan cara tenggelam, maka Allah mengabulkannya untukku. Dan aku memohon kepadanya agar jangan pertikaian terjadi di antara mereka, dan Allah mencegahku darinya." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sesungguhnya perpecahan dalam Islam adalah satu kehendak Allah yang pasti terjadi. Akan tetapi meskipun itu adalah kehendak Allah, namun bukan berarti Allah meridhoinya. Allah melarang kita berpecah belah sebagai tanda bahwa hal tersebut tidak disukai oleh Allah. Keberadaannya hanya untuk menguji kaum beriman. Bila semua kelompok menyadari hal ini, maka akan lebih mudah menuju persatuan tanpa harus melepas baju identitas. Allah telah memberikan kita jalan menuju hal itu. Di antaranya adalah dengan saling tanasuh, saling menasehati dalam kebenaran. Nasihat adalah bagian terpenting dalam agama. Bahkan Nabi SAW pun bersabda, "Agama adalah nasihat." Hal berikutnya yang dapat dijadikan sebagai pemersatu umat dan pemutus sekat hizbiyah adalah menumbuhkan nilai ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebenaran dan saling bahu-membahu dalam kebaikan. Nilai ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, dan jangan saling tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Tolong-menolong antar sekte dalam Islam adalah satu hal yang mungkin terjadi.
Walau bagaimanapun curamnya perbedaan yang terdapat antara mereka, selama masing-masing dari sekte tersebut masih kokoh berdiri di atas iman dan Islam atau akidah yang benar, maka saling tolong-menolong akan sangat mudah dilakukan. Berikutnya adalah bersikap insaf atau moderat, yaitu mau menerima kenyataan bahwa apabila yang telah dibangun di dalam kelompoknya ternyata bisa keliru dan salah. Setiap kaum muslimin harus menyadari bahwa tidak ada kelompok dan mazhab yang kebal terhadap kesalahan. Alangkah baiknya kita sering-sering merenungi perkataan Imam Malik yang sangat populer. Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak, kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersikap adil atau insaf terhadap diri sendiri dan orang lain adalah asas pemersatu umat. Oleh karenanya, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Adil atau insaf ialah sikap yang dapat menjadikan seseorang menerima sunnah Nabi SAW, dapat menghilangkan sikap fanatik terhadap golongan. Oleh karena itu wajib hukumnya atas siapa saja yang mendengar anjuran Nabi SAW menerima dengan ikhlas, dengan rasa tunduk, dan berlepas diri dari segala gagasan yang menyelisihi anjuran tersebut. Inilah jalan yang dapat menyelamatkan setiap orang dari terjatuh kepada hizbiyah yang tercela. Dan Allah pun juga mengancam siapa saja yang membelakangi anjuran Nabi, apalagi sampai melecehkannya. Allah berfirman, "Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 65. Dengan begitu, yaitu mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi, semua kaum muslimin pada akhirnya akan kembali menjadi satu, menjadi umat yang satu, yang hanya menjadikan petunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan dan di atas semua kelompok dan golongan. Satu kekuatan atas petunjuk Nabi SAW yang telah berhasil mengalahkan semua musuh Islam. Demikianlah ulasan tentang hizbiyah hari ini, menerima kelompok-kelompok Islam sebagai takdir dan berdiri bersatu di atas panji Islam yang kuat. Semoga kita semua terlindung dan senantiasa diberikan petunjuk menjalani anjuran dan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Semoga tayangan Khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhirul kalam, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.